Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. Mantan penyerang timnas Italia Antonio Cassano menyebut bahwa harusnya Rafael Leao bermain di Inter Milan. Namun kini justru menjadi pemain kunci di AC Milan. AC Milan membeli Rafael Leao pada awal musim 2019-2020 lalu. Saat itu Milan harus membayar 30 juta euro untuk bisa membeli Rafael Leao. Pada musim pertamanya Leao lebih sering menjadi pemain pengganti, memainkan 31 laga di Serie A, 19 kali sebagai pengganti. Leao mampu mencetak 6 gol dan tampil menjanjikan. Pada musim 2020-2021 Leao tampil cukup bagus. Sejauh ini pemain 21 tahun telah mencetak 3 gol dari 9 laga di Serie A. Leao dinilai tampil lebih ciamik dari musim lalu. Direktur olahraga Inter Milan Piero Ausilio mengatakan pada Antonio Cassano bahwa mereka sudah punya kesepakatan dengan Rafael Leao. Saat itu Ausilio meminta Cassano untuk memantau aksi Leao secara khusus. Saya sangat menyukai Rafael Leao, buka Cassano dikutip dari Football Italia. Piero Ausilio mengatakan kepada saya untuk mengawasinya dan cermat sebelum akhirnya dia bergabung dengan AC Milan, sambung ex pemain AS Roma tersebut. Cassano sangat antusias dengan pembicaraan tentang Leao sebab sejak bermain di Lille Leao sudah tampil impresif. Dia berkata kepada saya, pergi dan awasi dia Leao, saya tahu Inter Milan sudah membelinya, ucap Cassano. AC Milan mengalami krisis lini tengah jelang menghadapi Lazio di pekan ke-14 Liga Italia. Frank Kessié dan Ismail Bennacer harus absen dan Sandro Tonali kini terancam bernasib serupa. Sewaktu menumbangkan Sassuolo 2-1 pada Minggu 20 Desember 2020 lalu, Tonali dan Kessié sebetulnya masih tampil sebagai starter. Namun Kessié mendapat kartu kuning di babak kedua, membuatnya harus absen satu laga karena terkena akumulasi kartu. Sementara Tonali mengalami problem di otot kakinya pada babak pertama dan diganti saat turun minum. La Gazzetta dello Sport melaporkan ada kemungkinan gelandang 20 tahun itu harus diparkir melawan Lazio Kamis 24 Desember 2020. Absennya Kessié ditambah kondisi yang dialami Tonali tentu menambah pusing pelatih Milan Stefano Pioli. Sebelumnya ia sudah kehilangan Bennacer di 2 laga terakhir Serie A karena mengalami cedera otot. Alhasil stok gelandang bertahan Milan saat ini tinggal Rade Krunic. Milan sebetulnya punya 2 bek yang bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, yakni Matteo Gambia dan Simon Kjaer, tetapi keduanya juga cedera. Dengan situasi ini Milan dipikirkan akan mengubah salah satu gelandang serangnya untuk bermain lebih ke belakang bersama Krunic, atau jika kemungkinan mempercepat proses pemulihan Tonali. Duel AC Milan versus Lazio akan menjadi laga terakhir Rossoneri di tahun 2020. Jika menang mereka dipastikan akan melewati Natal dan tahun baru sebagai pemuncak klasemen sementara. Saat ini Milan ada di urutan pertama dengan koleksi 31 poin, namun ada Inter Milan yang membuntuti di urutan kedua dengan selisih 1 poin saja. Liga Italia Serie A akan memasuki pekan ke-14 dan Inter Milan terus menempel AC Milan di klasemen. Pekan ini mereka akan melawan Verona. Di papan klasemen Liga Italia, Inter Milan kini menjadi pesaing utama bagi sang rival sekota AC Milan. Romelu Lukaku dan kawan-kawan menjadi pihak yang paling dekat untuk mengkudeta posisi AC Milan di puncak klasemen Liga Italia. Diketahui Inter Milan kini mengoleksi total 30 poin dalam 13 pertandingan di kancah Liga Italia, berbanding raihan 31 poin yang dimiliki AC Milan dengan jumlah pertandingan serupa. Di pekan 14 AC Milan yang tengah krisis pemain akan melawan tim berat Lazio. Melawan Verona pun menjadikan Inter Milan untuk menggeser AC Milan dari pucuk klasemen. Seakan tak mau kehilangan momentum raihan positif, Inter Milan ini disambut baik oleh sang pelatih Antonio Conte. Antonio Conte tentu berharap rentetan kemenangan Inter Milan ini tak terhenti sampai di sini. Ia pun menyebut Inter Milan belum saatnya melakukan istirahat lantaran jadwal padat masih menanti di depan mata. Diketahui jadwal Liga Italia mendapat adil dari adanya pandemi COVID-19. Tim-tim Liga Italia pada bulan Desember ini setidaknya perlu bertanding dalam jangka waktu 3 hari. Kemenangan atas Sevilla ini tentu menjadi raihan bagus, ujar Conte dikutip dari laman resmi Football Italia. Kami memiliki 1 laga lagi sebelum jeda internasional, dan saya mengaku para pemain mengalami kelelahan.
Tak ada gunanya menyangkal hal itu, tetapi yang pasti kami harus terus bersemangat dan ini belum saatnya untuk beristirahat, sambungnya. Conte melarang anak asuhnya hilang fokus dalam sisa laga Liga Italia sebelum jeda Natal. Mantan pelatih Juventus ini berharap Inter dapat menyelesaikan 10 laga padat di periode Desember ini dengan baik. Jika Nerazzurri berhasil mempertahankan level konsistensi mereka, maka peluang bercokol di papan atas klasemen Liga Italia semakin bertambah. AC Milan yang identik memiliki amunisi pemain asal Samba Brasil di setiap musimnya berkeinginan untuk meneruskan tradisi tersebut. Klub elit Liga Italia AC Milan memiliki ketertarikan yang kuat untuk memboyong wonderkid milik San Paolo Gabriel Sara. Pemain yang baru berusia 21 tahun itu diproyeksikan menjadi tulang punggung AC Milan di masa mendatang mengingat kualitasnya yang mumpuni. Pemain asal Brasil tidak bisa lepas kaitannya dengan AC Milan. Sebut saja beberapa bintang kenamaan asal tanah Samba pernah merasakan bagaimana indahnya berbaju perang Rossoneri. Sebut saja Robinho, Ricardo Kakà, Pato hingga Maestro Ronaldinho pernah memperkuat panji AC Milan. Namun sayangnya dalam beberapa musim terakhir AC Milan yang kerap memakai jasa pemain asal Brasil kini tradisinya tersebut perlahan mulai tergerus. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa AC Milan kembali tertarik untuk memboyong pemain muda asal negeri bagian Amerika Latin itu. Dilansir dari laman Sempre Milan, nama wonderkid Gabriel Sara mengundang kekaguman AC Milan dan berniat untuk memboyongnya. Pemain yang berposisi natural sebagai winger itu dinilai bisa menjadi tulang punggung Rossoneri di masa mendatang. Peluang AC Milan untuk memboyong Sara sejatinya terbuka lebar, mengingat Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan lebih senang mengembangkan pemain mudanya. Sebagaimana yang diketahui, Rossoneri musim ini banyak mengandalkan pemain muda. Bedanya Pioli tetap mengombinasikan dengan pemain berpengalaman seperti Zlatan Ibrahimovic maupun Simon Kjaer. Penampilan Sara bersama San Paolo terbilang moncer di musim lalu. Dari 34 pertandingan yang dilakoni talenta asal Samba itu telah membukukan 6 gol dan 5 assist. Catatan tersebut terbilang mengkilap bagi winger yang baru berusia 21 tahun tersebut. Untuk soal bandrol yang ditetapkan, Sao Paulo akan melepas pemainnya dengan mahar 15 juta euro. Namun saat ini klub elit asal Brasil itu tak memiliki keinginan untuk melepasnya di waktu dekat. Besar peluang bagi Rossoneri bisa memboyongnya pada bulan Juni tahun depan. AC Milan sendiri memang tengah gentar untuk mendatangkan amunisi baru. Terlebih lagi di era Stefano Pioli, Rossoneri memiliki proyek untuk membangun kembali kejayaan tim bermaterikan pemain muda. AC Milan bertekad menumbalkan Mattia Caldara demi memboyong Alexandro Papu Gomez dari Atalanta. Nama Alexandro Papu Gomez masuk dalam daftar bidikan AC Milan yang bisa diboyong pada bursa transfer musim dingin nanti. Perpecahan antara Papu Gomez dan Gian Piero Gasperini ditengarai jadi keinginan sang pemain untuk hengkang. Bak kayu yang bersambut AC Milan dikabarkan berniat untuk memakai jasa pemain asal Argentina itu selepas hengkang dari Ladea. Bagaimana yang diketahui, AC Milan memang membutuhkan pemain yang bisa beroperasi di posisi gelandang serang. Sederet nama sejatinya masuk dalam daftar list beli Rossoneri. Namun peluang paling besar dimiliki AC Milan ialah memboyong Papu Gomez ke San Siro. Tentu berbagai pertimbangan mengapa manajemen AC Milan memilih untuk mendatangkan Papu Gomez ketimbang pemain lainnya. Pertama, pemain asal Argentina itu cukup lama malang melintang di sepak bola Liga Italia. Pengalaman dan bagaimana cara menyelesaikan gaya bermain khas sepak bola Italia telah terbentuk. Kedua, ia memiliki posisi bermain yang lebih dari satu dapat diperankan. Alexandro Gomez bisa beroperasi baik di sektor gelandang serang maupun second striker. Kedua keuntungan itu membuat AC Milan berniat kuat meminangnya. Namun untuk meminimalisir pengeluaran keuangan, AC Milan memiliki strategi khusus. Dilansir dari laman Sempre Milan, AC Milan siap menumbalkan satu di antara pemainnya demi memperpulus kepindahan Papu Gomez ke San Siro. Nama Mattia Caldara akan dikorbankan oleh Rossoneri demi kesuksesan mereka memboyong Gomez. Sebagaimana yang diketahui, Caldara musim ini menjalani masa peminjaman bersama Ladea. Gagal mendapatkan menit bermain di AC Milan membuat Caldara memilih untuk kembali ke tim lamanya dengan status pinjaman.